didukung oleh Ya pemirsa, tentu saja kami masih membahas Tour de Singkarak 2015 yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 11 Oktober 2015 di Sumatera Barat. Boleh dikatakan TDS ini adalah sebuah ajang sport tourism tahunan yang berlangsung di Sumatera Barat dan tentu saja agak sedikit membuat cemburu dari daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti itu kah Pak? Sorry, yang tahu ini Bu Esti. Baik, mungkin ke Pak Sabta sendiri, sebenarnya pastinya akan memberikan dampak yang cukup luar biasa terhadap Sumatera Barat maupun kepada Indonesia. Kalau boleh dikatakan selama ini dampak positifnya untuk masyarakat setempat seperti apa Pak? Ada tiga ya. Pertama, kalau event seperti ini yang langsung adalah yang datang kan. Jadi ada kira-kira 1.000 orang datang ke Sumatera Barat. Bahkan bisa lebih dengan wartawan. Berarti mereka kalau 10 hari tinggal 10.000 orang kan, nah, 10.000 berarti kalau dia spendingnya rata-rata 1 juta aja udah berapa itu? Ya itu. Nah ini satu income langsung. Yang kedua tentunya masyarakat Sumatera Barat akan juga menggerakkan ekonomi lokal, yang souvenir, yang lain-lain. Nah tapi yang paling penting adalah nilai berita dan news value-nya ini. Mengapa? Karena ini juga promosi buat Sumatera Barat. Yang nanti tentu pasti ada yang datang, ada yang lihat, ya apa sih Singkarak, banyak yang penasaran di mana, ya kan? Lantas juga apa sih hebatnya dan seterusnya itu. Oke, pastinya dengan ada dampak positif kita dari warga masyarakat setempat juga menginginkan hal-hal positif yang datang kepada mereka. Tapi apakah sudah ada persiapan sejauh ini Pak dari pemerintah pusat, kementerian ataupun juga dari provinsi, kota maupun kabupaten? Kalau itu Mbak Esti yang bisa. Oke, seperti apa Bu Esti? Jadi kalau dibilang kesiapan, boleh dibilang 99,99% kita sudah, karena besok nanti malam sudah kita ada welcoming dinner, terus besok sudah pembukaan. Jadi kita mulai dari sisi teknis, dari sisi, karena ini olahraganya kita benar-benar profesional. Jadi kita juga bekerja sama dengan Kemenpora dan ISI untuk menangani dari sisi olahraganya. Tapi untuk infrastrukturnya segala macam dengan teman-teman daerah, ini yang sudah ke-7 kali. Jadi sangat kooperatif, sangat akomodatif. Bahkan di daerah itu sudah membuat semacam perda untuk mempersiapkan program-program khususnya TDS ini, baik infrastrukturnya, terus koordinasi keamanannya, macam-macam deh. Itu sudah disiapkan oleh daerah, dan kami pun juga di pusat tentunya selalu mendukung, dan Pak Sabta sebagai chairman juga selalu kita koordinasi bersama untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan alhamdulillah memang tahun ini seperti yang Pak Sabta sampaikan, pesertanya juga sudah semakin banyak. Kemudian dari beberapa negara yang ikut, kemudian juga medianya ada internasional, ada nasional gitu, dan lokal juga. Ya, lokal juga di Sumatera Barat tentunya kita libatkan, itu sudah automatically ya mendukung ini. Dan juga beberapa hal masyarakat yang terlibat kita harapkan, baik dari industri pariwisata, dari hotel, kemudian restoran, bahkan kita tadi ngobrol masalah makanan-makanan khas, ya di sana kan ada rendang, ada banyak macam. Pasti Pak Sabta yang sudah biasa 7 kali, beliau tuh sering kalau selama 10 hari ya 10 hari ada di sana menikmati macam-macam, mulai dari sate sampai jus pinang, teh telur. Ini apakah boleh dikatakan juga cukup membuat Sumatera Barat sendiri lebih dikenal lagi, tidak hanya kepada mungkin wisatawan domestik, kepada wisatawan mancanegara seperti itu Ibu? Tentunya. Jadi khususnya memang tidak saja Sumatera Barat, tapi kita juga ingin memperkenalkan daerah sekitarnya. Jadi kan tidak hanya Padang, tapi kabupaten kota tadi sudah disampaikan Pak Sabta ada 18 ya. Kita berharap yang satu Mentawai, walaupun dari sisi infrastrukturnya tidak memungkinkan, tapi pada kesempatan ini juga melakukan promosi gitu, dan daerah-daerah lain datang juga untuk partisipasi di kegiatan ini, untuk memanfaatkan kegiatan ini. Kita biasanya ada pameran juga, terus ada promosi-promosi lainnya pada saat start dan finish di suatu kabupaten. Oke Ibu, kalau mungkin boleh bisa di-share kepada pemirsa juga, adakah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya berbicara mengenai kedatangan ataupun kunjungan dari wisatawan domestik ataupun juga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat dengan digelarnya TDS 2015? Betul, sangat. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Jadi kalau kami data dari 2009 sampai 2014 ya, data terakhir itu
kalau 2014 kemarin kita ada peningkatan 15% untuk Wismanya, dan Wisnus memang agak sedikit tidak di bawah 10 ya, sekitar 6-8%. Tapi tahun sebelumnya sampai bahkan 30% untuk Wismanya, dan Wisnusnya sekitar 7-8%. Nah, ini cukup signifikan khususnya untuk wisatawan mancanegara dan Nusantara. Tadi Pak Sapta menyampaikan kalau satu wisatawan spendingnya, ya wisatawan mancanegara spending itu rata-rata sekitar 1.200. Kita ambil aja yang rendah sekitar 1.000. Itu tinggal dikalikan saja. Kalau tadi kami punya catatan yang terakhir itu sekitar 56.000 wisatawan lebih dari Sumbar itu datang. Nah, tinggal dikalikan 1.000 berapa sudah spendingnya. Tidak ada pengaruh dolar. Itu yang data dari 2014. Kalau 2000 yang Wisnusnya itu kita sudah puluhan, sudah jutaan ya, sekitar 6,6 juta. Spendingnya Wisnus itu sekitar 7,5 sampai 850.000. Nah, kalau 6,6 juta wisata Nusantara datang ke Sumatera Barat itu sudah berapa? Nah, itu memang sekian persen dampak dari TDS. Sekian persen dampak dari TDS. Nah, itu yang mungkin kita sama-sama mungkin harus bisa mengambil peluang ini, momen ini, sport tourism ini, event ini, untuk kita bisa promosikan destinasi Sumatera Barat dan sekitarnya, juga Indonesia mungkin pada kesempatan sebagai itu. Penyelenggara sendiri, apa sih target yang ingin dicapai Pak pada TDS tahun ini? Ya, semakin berkualitas dan semakin dikenal, sehingga itu pasti dampak promosinya juga besar. Dan dengan demikian tadi yang Bu Esti bilang, semakin banyak orang penasaran untuk datang ke Sumatera Barat, dan ini juga akhirnya tidak hanya untuk pariwisata nanti, menjadi peluang bisnis, investasi, dan juga aspek-aspek lain yang bisa tumbuh. Karena kan kalau orang nggak tahu gimana mau invest, kalau nggak mengerti masalahnya nggak mungkin datang dia. Nah, ini mudah-mudahan ini dengan informasi yang semakin meluas, media ikut dan semuanya, termasuk juga para pembalap itu sendiri. Baik, dari cyclist itu sendiri juga ya Pak ya. Untuk BNI sendiri seperti apa komprehensifnya supaya bisa memberikan kontribusi yang cukup luar biasa pada penyelenggaraan tahun ini, dan juga target sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau BNI tidak hanya kita bicara dengan eventnya, tapi kita juga memanfaatkan untuk kegiatan CSR. Jadi dari 9 etape, 18 kabupaten itu ya, itu ada 5 kabupaten dilewati itu ada kantor BNI di sana. Sehingga kita sekaligus membuat program CSR, membantu memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Itu dari pendidikan, dari sisi kebersihannya membantu motor sampah. Seperti halnya tahun lalu juga dengan Pak Sapta kami melakukan CSR berupa menanam 1 juta pohon, Pak ya. Betul. Bakau. Go Green ya? Iya, Go Green, karena BNI kan dikenal sebagai bank yang peduli terhadap lingkungan. Jadi itu kita manfaatkan. Jadi komprehensif, tidak hanya kita bicara olahraga lalu dampaknya kepada ekonomi yang makin menggeliat, tetapi kepedulian sosial juga kita bangun. Karena di Sumbar pun kita punya satu kampung BNI, kampung pengrajin di Pandai Sike. Ya, jadi BNI memiliki 30 kampung BNI, bagian dari program CSR kita, salah satu di Sumatera Barat. Nah, itu juga bagian dari kerajinan. Jadi harapannya Pak, dengan kegiatan ini semakin banyak di sana, turis datang, kampungnya juga semakin hidup Pak. Iya, betul. Karena hasil karyanya bisa jadi souvenir. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, masih berbicara mengenai Tour de Singkarak 2015. Kita akan hadir kembali sesaat lagi.